Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali bersama channel Bilapis, channel yang mengulas seputar perikanan. Berbicara budidaya ikan nila tidak terlepas dari pakan apa saja yang kita berikan. Terdapat dua jenis pakan yang sering kita berikan kepada ikan nila, yakni pakan utama berupa pelet dan pakan alternatif atau pakan alami ikan nila. Untuk pakan pelet sudah jelas itu kandungan dan kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Tapi pernahkah teman-teman bertanya-tanya tentang kekurangan pakan alami dalam budidaya ikan nila? Yap, di video kali ini kita akan bahas bersama-sama mengenai kekurangan pakan alami dibalik kelebihannya dalam budidaya ikan nila. Apa saja kekurangannya? Yuk simak terus videonya. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa pakan alami ikan nila adalah jenis pakan yang diperoleh dari sumber daya alam seperti plankton, cacing, serangga, tanaman air, dan organisme hidup lainnya yang ditemukan di lingkungan alami ikan nila. Pakan alami ini merupakan bagian dari diet alami ikan nila di habitat aslinya. Dalam budidaya ikan nila, pakan alami sering digunakan sebagai tambahan atau sebagai bagian dari strategi pemberian pakan untuk memperkaya diet ikan. Penggunaan pakan alami dapat membantu meningkatkan variasi diet ikan, mendukung kesehatan dan pertumbuhan mereka, serta memberikan nutrisi yang penting bagi keberhasilan budidaya secara keseluruhan. Pakan alami untuk ikan nila memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Meskipun pakan alami seperti plankton, cacing, serangga, dan tanaman air dapat menjadi bagian penting dari diet alami ikan nila, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ketersediaan musiman. Salah satu masalah utama dengan pakan alami adalah ketersediaannya yang bergantung pada musim. Misalnya, plankton cenderung lebih melimpah selama musim panas daripada musim dingin. Ini dapat menyebabkan fluktuasi dalam ketersediaan makanan alami bagi ikan nila yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan mereka. Kedua, variabilitas nutrisi. Nutrisi yang terkandung dalam pakan alami dapat bervariasi tergantung pada jenis dan kualitas makanan alami yang tersedia. Beberapa plankton mungkin kaya akan protein dan lemak, sementara yang lain mungkin memiliki kadar nutrisi yang rendah. Ini dapat menyulitkan untuk memastikan ikan nila mendapatkan asupan nutrisi yang konsisten dan seimbang. 3. Kontaminasi. Pakan alami juga rentan terhadap kontaminasi oleh polutan seperti logam berat atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan kesehatan ikan nila dan konsumsi manusia. Pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi kualitas pakan alami dan dapat berdampak negatif pada ikan yang mengkonsumsinya. Keempat, kontrol kualitas. Sulit untuk mengontrol kualitas pakan alami secara konsisten. Sifat alami dari makanan alami berarti bahwa tidak ada jaminan bahwa ikan akan mendapatkan nutrisi yang cukup setiap saat. Ini dapat menjadi masalah terutama dalam budidaya ikan nila yang komersial, di mana pertumbuhan dan kesehatan ikan membutuhkan perhatian yang cermat. Kelima, pertumbuhan lambat. Pakan alami cenderung memberikan pertumbuhan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan pakan buatan yang dipromosikan khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ikan nila. Ini dapat memperlambat laju pertumbuhan dan menyebabkan keterlambatan dalam mencapai ukuran panen yang diinginkan.
Keenam, efisiensi pemanfaatan pakan. Meskipun ikan nila dapat mengkonsumsi pakan alami, efisiensi pemanfaatan pakan tersebut mungkin tidak sebaik pakan buatan yang dipromosikan secara khusus. Pakan buatan seringkali dirancang untuk memiliki profil nutrisi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan ikan nila. Dengan demikian, meskipun ikan nila dapat mengkonsumsi pakan alami, konversi pakan atau rasio berat pakan yang diperlukan untuk menambah berat badan ikan mungkin tidak seefisien ketika dibandingkan dengan pakan buatan. Ketujuh, kontrol parasit dan penyakit. Penggunaan pakan alami dapat meningkatkan risiko infeksi parasit dan penyakit pada ikan nila. Organisme alami yang digunakan sebagai pakan mungkin menjadi sumber penyakit atau parasit, terutama jika mereka berasal dari lingkungan yang terkontaminasi. Ini dapat menyebabkan penurunan kesehatan ikan nila dan memerlukan penggunaan obat-obatan atau bahan kimia lainnya untuk mengendalikan infeksi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan. Kedelapan, keterbatasan kuantitas. Meskipun pakan alami seperti plankton dan serangga dapat ditemukan di lingkungan alami, kuantitasnya mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan nila dalam sistem budidaya yang padat. Dalam situasi seperti ini, tambahan pakan buatan sering diperlukan untuk memastikan bahwa ikan mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan kesehatan yang optimal. Kesembilan, ketergantungan lingkungan. Bergantung pada pakan alami berarti bahwa budidaya ikan nila dapat sangat rentan terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim atau tidak terduga. Misalnya musim kering yang ekstrim atau polusi lingkungan dapat mengurangi ketersediaan pakan alami dan menyebabkan masalah dalam pertumbuhan dan kesehatan ikan nila. Dengan demikian, dalam budidaya komersial, terutama tergantung pada pakan alami saja, mungkin tidak cukup dapat diandalkan untuk mencapai hasil yang konsisten. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, penting bagi para pembudidaya ikan nila untuk merencanakan diet yang seimbang dan memperhitungkan kekurangan serta kelebihan dari masing-masing jenis pakan yang mereka berikan. Kombinasi antara pakan alami dan buatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik ikan nila dan kondisi lingkungan budidaya adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam budidaya ikan nila secara berkelanjutan. Dari pembahasan kita hari ini, kita telah melihat bahwa sementara pakan alami dapat menjadi komponen penting dalam budidaya ikan nila, mereka juga memiliki kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati oleh para pembudidaya. Dari ketersediaan musiman hingga kontrol kualitas, setiap aspek memiliki dampak yang signifikan pada keberhasilan operasi budidaya ikan nila. Namun, dengan pemahaman yang mendalam tentang tantangan ini, para pembudidaya dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan keberhasilan dan efisiensi sistem budidaya mereka. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah terhubung untuk informasi dan wawasan terbaru dalam dunia budidaya ikan nila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.